Jika kamu tidak paham dengan apa yang saya sampaikan ini, itu berarti kamu belum kemana-mana. Kamu hanya sedang memuliakan egomu sendiri dengan pakaian yang lebih religius. Kamu merasa telah mencapai puncak hanya karena hatimu menangis merasa syahdu. Kamu merasa telah memegang kunci makrifat hanya karena tubuhmu merasa bergetar dan jiwamu merasa hampa. Ketahuilah, kamu sedang ditipu oleh jiwamu sendiri. Kamu sedang bertuhan pada perasaanmu. Kamu sedang menyembah sensasi, bukan yang sejati. Salam sang sejati. Dalam penantian seorang hamba menuju hakikat, pintu pertama memang dibuka dengan ilmu. Tapi betapa banyaknya manusia yang mati dalam keadaan membawa tumpukan ilmu tanpa pernah menyadarinya. Mengapa? Karena ilmu tanpa kesadaran niat yang tulus sifatnya sama saja seperti bangkai yang beracun. Ibaratnya seorang pejalan yang menyelami lautan hikmah, yang di dasar samudranya ia menemukan mutiara-mutiara yang berkilauan. Mutiara itu adalah amaliyah, zikir-zikir rahasia, rasa jauh, kenikmatan rasa, dan kilatan-kilatan cahaya batin. Sebagian besar para pejalan terjebak, kemudian mereka berhenti di sini. Mereka terpana, mereka mabuk oleh keindahan mutiara yang mereka temukan. Ketika rasa takjub itu merasuk ke dalam kolbunya, disitulah nyanyian halus dari sang ego mulai tercipta. Lalu mereka berenang dalam nikmatnya rasa, merasa kosong. Mereka meraba-raba di dalam kekosongan itu. Lalu dengan lantang batinnya berkata, inilah sejati, inilah puncak, inilah akhir dari segalanya, inilah ia. Duhai jiwa yang tertipu, apakah engkau tidak menyadari bahwa zauq atau rasa itu barulah jalan kecil? Jika engkau terlena dan hanyut dalam kenikmatan rasamu itu, hingga engkau lupa pada sang pemilik rasa, maka disitulah akar duri-duri beracun mulai tumbuh menyelimuti dirimu. Tanpa engkau sadari, engkau telah bertuhankan kekosongan. Engkau telah bertuhankan kehampaan. Engkau telah menyembah ilusi ketiadaanmu sendiri. Rasa zauq itu masih berada di dalam sifat jamalnya. Keindahan sifatnya, bukan zatnya. Itu bukanlah akhir dari perjalanan, tapi itu baru pijakan pertama untuk melangkah menuju arsy Tuhan dan menengok rahasia kalamnya. Banyak orang menyangka bahwa semakin banyak jenis zikir yang ia kumpulkan, semakin dekat ia dengan sang pencipta. Padahal semakin banyak engkau berzikir, semakin tebal hijab penghalang yang menutupi matamu. Karena di dalam batinmu masih terpandang mahasiwa Allah, selain Allah. Makanya jika batinmu masih berbisik, aku ini berzikir, beramal, berthariqah. Aku ini murid mursyid fulan. Aku ini sudah bermakrifat. Maka ucapan akumu itu adalah telaga hitam yang memadamkan nur ilahi. Engkau melihat cahaya, tetapi yang engkau lihat bukanlah nur yang sesungguhnya. Engkau hanya sedang melihat bayangan cahaya. Ibaratnya seseorang yang sedang melihat bulan di malam hari. Ia memandang ke permukaan air danau yang tenang.
Di sana terlihat cermin bulan yang begitu terang dan indah. Lalu ia bertumpuk rasa kagum dan menyembah pantulan di atas danau tersebut, seraya menyangka ia telah menyentuh sang bulan. Betapa bodohnya, batinnya lalai bahwa yang ada di dalam danau itu bukanlah bulan, melainkan hanya bayangan semu. Bayangan tetaplah bayangan, sampai kapanpun ia tidak akan pernah menjadi sang pemilik bayangan. Cahaya bulan sejati itu tidak terikat di dalam danau jiwamu. Cahaya itu sangat nyata, tidak berada di mana-mana, tapi dia ada dimanapun kamu berada. Jadi untuk melihat bulan yang asli, kamu harus berhenti menatap permukaan danau jiwamu sendiri. Lalu, bagaimana cara menembus bayangan dan menengok rahasia kalamnya? Disinilah letak perbedaan mendasar antara ilmu kasbi, ilmu yang ditangkap oleh olah pikir dan juga rekayasa perasaan, dengan ilmu laduni yang sejati. Saudaraku, sang sejati, ilmu laduni bukanlah ilham yang dipantulkan oleh emosi spiritualmu. Ilmu laduni tidak membutuhkan cermin, danau jiwa, atau keheningan buatanmu. Ilmu laduni adalah ketika sang penulis menorehkan rahasia kalamnya secara langsung, tanpa media apapun, tanpa perantara, bila wasitah. Bagaimana kalam ilahi bisa tertulis di dalam dirimu? Bayangkan sebuah lembaran kertas. Jika kertas itu telah dipenuhi oleh coretan-coretan prasangka, hafalan konsep spiritual, dan klaim-klaim keberadaan egomu, maka penulis tidak akan pernah mengukirkan rahasia kalamnya di sana. Coretan terbanyak di atas kertas batinmu adalah prasangka bahwa aku ini ada. Memahami hakikat kalam adalah memahami hakikat huruf dan suara. Setiap kata yang keluar dari mulutmu, setiap konsep makrifat yang tersusun di batok kepalamu, semuanya adalah wujud dari huruf-huruf yang berharkat. Ada fathah, ada kasrah, ada domah. Semua harkat itu adalah cerminan dari dinamika nafsu dan egomu yang selalu ingin terdengar, selalu ingin berbunyi, dan selalu ingin diakui. Makanya, untuk bisa membaca rahasia kalam yang tertulis di arsinya, engkau harus melucuti seluruh harkat pada dirimu. Engkau harus mematikan bunyi dari keakuanmu. Jadi, untuk melangkah masuk ke pintu rahasianya, tidak ada cara lain selain melakukan pembongkaran total terhadap bangunan dirimu. Lepaskan tubuhmu, lepaskan hatimu, lepaskan jiwamu, lepaskan rohmu, dan lepaskan akumu. Hingga engkau betul-betul tidak bertubuh jasad lagi, tidak berhati lagi, tidak berjiwa lagi, tidak berroh lagi, dan tidak beraku-aku lagi. Pandanglah yang memandang, rasakan yang merasakan. Ketika engkau mencoba memandangnya, siapakah yang sebenarnya sedang memandang? Jika engkau yang memandang, maka engkau sedang menciptakan dualitas. Sekarang, sadarilah, dirimulah yang hampa dari wujud sejati. Sebab pada makom ini, tidak boleh ada 2, 3, 4, atau bahkan ribuan wujud yang mengisi kekosongan, karena yang berhak mengisinya adalah Al-Haq. Karena dirimu bukanlah dirimu,
karena dirimu adalah ketiadaan mutlak, dan Al-Haqlah yang berdiri nyata di atas ketiadaan. Jika dirimu sudah kosong, karena memang pada hakikatnya dirimu tidak pernah ada, maka di manakah letaknya ego? Di manakah letaknya nafsu? Di manakah letaknya ucapan aku? Semuanya kosong, karena memang asalmu adalah ketiadaan. Sekarang, simpulkanlah hal ini dalam batinmu secara tajam. Jika setelah mendengar hakikat ini, masih ada bantah-membantah di dalam hatimu, jika masih ada sanggah menyanggah dalam pikiranmu, jika masih ada rasa ingin menghujat, merasa lebih paham, atau merasa lebih suci, itu adalah bukti bahwa engkau sama sekali belum kosong dari kedirianmu. Engkau masih memelihara bangkai egomu. Engkau masih belum melangkah keluar dari danau ilusimu. Itulah hijab, tirai tipis yang menutupi batinmu, tirai yang sangat halus, bak sehelai rambut dibelah 7, tirai yang bernama merasa sudah tahu. Nyatanya ketiadaan dirimu adalah satu-satunya jalan untuk menunjukkan nyatanya yang ada. Matilah sebelum mati. Jika kematian telah menjemput keakuanmu, jika jasad, hati, jiwa, dan ruhmu telah lebur dalam ketiadaan, siapakah yang tersisa setelah kematianmu? Siapakah yang berdiri tegak setelah ketiadaanmu? Maka pahamilah persamaan mutlak ini. Diam sama dengan mati, sama dengan kosong, sama dengan tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Itulah hakikat sejati dari diri yang selama ini engkau panggil dengan nama-namamu di dunia. Dari kosong akan kembali menjadi kosong. Dari tidak ada memang sejatinya akan kembali kepada ketiadaan. Hanya Dia, selalu Dia. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam.